Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita selama seminggu yang telah berlalu, sehingga pada pagi ini kita memiliki kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk kita mengagungkan, kita memuji Dia, dan nanti juga kita akan mendengarkan dari kebenaran firman Tuhan. Untuk itu jemaat Tuhan, silakan ambil saat teduh sejenak. Kita mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita yakin dan percaya, kita ada sampai hari ini adalah berkat kasih setia Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-40 ayatnya yang ke-6. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Bersama-sama kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan menjadi sebuah hal yang luar biasa dalam hidup kita. Untuk itu kita akan memberikan hati kita, memberikan segenap jiwa dan segenap kehidupan kita di dalam hidup setiap waktu kepada Tuhan yang memelihara kita. Kita nyanyikan pujian Ku Berikan Hatiku sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, senap hatiku menyembahmu. Katakan seluruh hidupku memujimu Tuhan. Seluruh hidupku memujimu. Menyembahmu, ya Allahku. Katakan, ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah rinduku
segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan pagi ini. Menyembah-Mu dan seluruh hidup kami pun memuji-Mu Tuhan. Seluruh hidupku memuji-Mu. Menyembah-Mu ya Allahku. Kami berikan hati kami, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Benar ya Tuhan, kami mau menyerahkan segenap hidup dan jiwa kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sehingga ada waktu yang indah yang sudah Tuhan berikan untuk kami dapat memuji Tuhan, untuk dapat mengagungkan Tuhan dan mendengarkan dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan berkati setiap kami, biarlah Tuhan melayakan setiap kehidupan kami, melayakan setiap hati kami, sehingga kami dapat berkenan di hadapan hadirat Tuhan, sehingga kami dapat dilayakan untuk dapat masuk ke dalam hadirat Tuhan, khususnya dalam ibadah pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan rangkaian ibadah pada pagi hari ini, dari permulaan, pertengahan hingga berakhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita semua katakan, amin. Haleluya. Kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman, nomor 278, Tolak ke Tempat yang Dalam. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman 278, Tolak ke Tempat yang Dalam. Anugerah-Nya bagaikan lautan, besarnya tak dapat duga. Oh, bertolaklah, bantai tinggalkan, masuklah ke penuhan Allah. Tinggalkan pantainya, masuk lautan Tuhan. Bertolaklah ke tempat yang dalam, tempat keberkatan. Sayang banyak orang yang berdirilah di pantai lautan anugerah. Yang tidak masuk, serahkanlah dirinya pada perjanjiannya Allah. Tinggalkan pantainya, masuk lautan Tuhan. Bertolaklah ke tempat yang dalam, tempat keberkatan. Puji nama Tuhan untuk pujian yang sudah kita nyanyikan, tentunya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Selanjutnya kita akan membaca firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini
terambil dari kitab Roma, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-23. Roma, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-23. Kita akan membaca bagian dari firman Tuhan ini secara silih berganti. Saya akan membaca ayat yang pertama, Jemaat Tuhan dan Singers akan membaca ayat yang kedua, begitu seterusnya hingga ayatnya yang ke-23. Roma 6 pasalnya yang pertama sampai Roma pasal 6 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-23, mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa hidup kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba itu, yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketakutan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal.
ayat yang ke-23 kita baca bersama-sama. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji nama Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama pada pagi hari ini. Dan jemaat Tuhan, kita kembali memuji Tuhan. Untuk itu saya undang jemaat Tuhan kembali untuk dapat bangkit berdiri. Kita menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan betapa hebat. Ini adalah sebuah pujian yang berisi pujian dan juga pengagungan atas kehebatan Tuhan, atas kedahsyatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Betapa hebat. Kita nyanyikan pujian ini dengan sorak-sorai. Kita berikan tepuk tangan tentunya untuk kemuliaan Tuhan. Sama-sama kita katakan berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Siapa? Tuhan Allah kita. Amin. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Katakan berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga. Bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, namanya berkuasa, pembebas umatnya, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Siapa? Tuhan Allah kita. Sekali lagi katakan Tuhan Allah kita. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita percaya kehebatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita selalu menolong dan menopang setiap kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita akan mengangkat sebuah pujian yang mengatakan, manis kau dengar. Biarlah dalam setiap kehidupan kita, pengagungan dan rasa syukur selalu terlontar dari bibir kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Manis kau dengar. Jadikan ini doa kita bersama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi
hendak bermazmur bagimu. Selagi hidup ada, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan, Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. biarlah manis kau dengar Tuhan, Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. dan hati kami bersuka. Katakan, dan hati kami bersuka Tuhan. Dan hatiku bersuka, Dan hati kami bersuka. dan hatiku bersuka Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca firman dan merenungkan kebenarannya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur untuk kesempatan membaca firman dan juga merenungkan kebenarannya. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang telah memeteraikan keselamatan kami, yang tinggal di dalam kami, menolong kami mengerti firman dan juga bersedia untuk melakukannya. Apapun situasi yang tengah kami alami, kiranya tidak menghalangi kami untuk memusatkan diri kepada apa yang Tuhan inginkan bagi kami hari ini melalui firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang ke-6, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Sebagaimana tadi kita sudah membaca bersama-sama, saya mengajak kita untuk membaca beberapa bagian dari ayat ini untuk kita bisa dapat mengerti dengan baik apa yang menjadi keutamaan di dalam pembacaan Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Ayat yang pertama berkata demikian, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Kemudian ayat yang ke-8. Jadi kita telah mati dengan Kristus. Kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kemudian di dalam ayat yang ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kemudian dalam ayat yang ke-22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal.
Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman dan juga melakukannya di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara, sebagai warga Gereja Kemeny Indonesia, maka pada bulan Februari ini, tanggal 10 Februari, kita akan merayakan hari ulang tahun Gereja Kemeny Indonesia. Bapak Ibu, untuk perayaan ini kita akan selenggarakan ibadah khusus pada minggu kedua. Tetapi mulai minggu pertama ini kita sudah akan mengkhotbahkan tema yang berhubungan kebenaran firman, yang berhubungan dengan tema umum yang diberikan kepada kita selama merayakan ulang tahun Gereja Kemeny Injil, yaitu beritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib. Beritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib dari Mazmur 40 ayat 6. Bapak Ibu, khususnya di minggu pertama ini tema kita adalah perbuatan Tuhan yang ajaib. Perbuatan Tuhan yang ajaib diselamatkan dari dosa oleh anugerah. Diselamatkan dari dosa oleh anugerah. Hal ini berhubungan dengan logo pertama dari Gereja Kemeny Indonesia, yaitu salib. Yang berarti Yesus Kristus Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudara, kita telah diselamatkan oleh anugerah. Di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 saya bacakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Bapak Ibu, kalau berbicara mengenai keselamatan dari dosa, kepastian surga, pengampunan dosa, pemulihan hubungan dengan pencipta, ini semua hanya didapat oleh anugerah. Anugerah itu Bapak Ibu sama dengan pemberian dari Allah yang diberikan bukan oleh karena kelayakan si penerima, tetapi atas dasar belas kasihan si pemberi, yaitu Allah sendiri. Kata lain yang sering kita pakai adalah rahmat. Anugerah, kasih karunia, rahmat, dan yang lebih sering kita ucapkan yaitu hadiah. Bapak Ibu Saudara, kita tahu kalau kita menerima hadiah, kita tidak perlu membayar, bukan? Kita hanya cukup menerima dan mengucapkan terima kasih. Demikian juga Bapak Ibu, keselamatan di dalam Yesus. Firman Tuhan berkata tadi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu, perbuatan Allah terbesar, perbuatan Tuhan yang paling ajaib dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita diselamatkan dari dosa, dapat pengampunan dosa, dibebaskan dari perbudakan setan, dan diberi kepastian surga. Ini adalah perbuatan Tuhan yang paling ajaib. Yang tadi firman Tuhan katakan semuanya oleh anugerah. Bapak Ibu, mengapa keselamatan oleh anugerah ini menjadi sangat mutlak? Tidak lain Bapak Ibu karena memang manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Roma 3:23 berbicara tentang status kita Bapak Ibu. Bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Waktu Tuhan menciptakan manusia pertama, Tuhan mendesain mereka ada persamaan dengan Allah. Dalam apa Bapak Ibu? Dalam kesucian. Tetapi kita tahu waktu manusia memberontak kepada Allah, manusia jatuh di dalam dosa. Apa yang terjadi? Kemuliaan Allah telah dirusakkan. Karena itulah Bapak Ibu, orang berdosa tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Roma pasal 6 ayat 23 yang tadi kita baca berkata demikian. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu diselamatkan oleh anugerah, mengingatkan kita kembali bahwa kita ini orang berdosa dan upah atau akibat
Hasil yang diperoleh dari hidup berdosa, dari status berdosa adalah maut atau kematian. Jadi Bapak Ibu, kematian ini bukanlah yang kita bicara sekedar kematian jasmani. Tetapi kematian secara rohani. Kita tahu kita ini hanya bisa hidup Bapak Ibu secara limpah, secara utuh, secara holistik. Dalam hubungan kita dengan pencipta, yaitu Tuhan pemilik hidup. Tetapi kalau kita hidup di dalam dosa, maka meskipun secara jasmani kita hidup, rohani kita Bapak Ibu mengalami kematian. Dan itu bukanlah satu kehidupan di dalam kelimpahan. Itu sebabnya upah dosa ialah maut. Artinya apa? Orang hidup di dalam dosa, mati, masuk penghukuman kekal. Masuk dalam neraka, masuk dalam lautan api yang bernyala-nyala. Kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Allah. Satu tempat yang kalau kita baca Bapak Ibu, sebenarnya diciptakan untuk malaikat-malaikat yang jatuh di dalam dosa, untuk iblis dan roh-roh jahat. Tetapi pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, maka tidak bisa tidak Bapak Ibu. Allah yang suci menghukum manusia yang berdosa. Yang jikalau sampai akhir hidupnya tidak mau menerima anugerah di dalam Yesus. Menolak percaya kepada keselamatan di dalam Yesus. Maka dosa-dosanya tidak diampuni. Surga tidak dijamin. Mati masuk kekekalan. Karena itulah Bapak Ibu Saudara kita bersyukur. Firman Tuhan berkata tadi, tetapi karunia Allah atau rahmat Allah, hadiah dari Allah, pemberian dari Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu, yang tadi itu berita buruk. Orang berdosa mati masuk penghukuman kekal karena upah dosa ialah maut. Tetapi kabar buruk, kabar baiknya, kabar Injilnya, kabar sukacitanya adalah Bapak Ibu, waktu orang berdosa mendengar kabar keselamatan, Injil, berita keselamatan tentang adanya jalan ke surga melalui Yesus, percaya kepada Yesus, menerima Yesus, hari itu juga Bapak Ibu, dosa-dosanya diampuni, dapat hadiah dari Tuhan, keselamatan hidup kekal yaitu surga. Bapak Ibu, jikalau engkau sepanjang hidup dibebani oleh berbagai macam ketakutan oleh karena hidup di dalam dosa, hidup yang hancur karena dosa, atau engkau sedang dalam pencarian jalan keselamatan, bertanya-tanya bagaimana cara menyelesaikan dosa, bagaimana caranya supaya ada kepastian surga. Bapak Ibu, firman Tuhan sangat jelas, keselamatan hanya anugerah, pemberian dari Tuhan. Karena surga itu milik Tuhan, hanya Dia yang bisa memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan jalannya harus melalui percaya hanya kepada pengorbanan Yesus. Bapak Ibu Saudara, seluruh agama-agama di dunia, pencarian terbesarnya bukanlah sekedar perbaikan moral, tetapi mencari kepastian surga. Tidak mengherankan agama-agama mengajarkan agar para pengikutnya melakukan berbagai macam ritual, upacara-upacara agama, pengorbanan binatang, sampai kepada apa? Didorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dianggap memiliki khasiat, makna atau bernilai pahala-pahala dengan harapan apa? Supaya bisa bargaining, bisa baku tawar dengan Allah pemilik surga. Tetapi Bapak Ibu, kita tahu firman Tuhan berkata, orang tidak bisa diselamatkan oleh usahanya sendiri. Orang berdosa tidak bisa selamatkan dirinya sendiri. Dan orang berdosa tidak bisa selamatkan manusia sesamanya juga yang berdosa. Orang yang di dalam kecelakaan, di dalam masalah yang sama, tidak bisa menolong orang dalam masalah yang sama. Khususnya Bapak Ibu secara rohani, orang berdosa. Entahkah pemimpin agama, entahkah nabi, entahkah orang istimewa, orang yang dihargai. Sepanjang manusia tidak bisa menyelamatkan. Karena itulah Bapak Ibu, kita patut bersyukur. Di tengah-tengah kita merayakan hari ulang tahun Gereja Kamil Indonesia, kita mengingat kembali bahwa hanya Yesus juru selamat kita. Hanya Yesus
juru selamat dunia. Tetapi Bapak Ibu, setelah kita percaya menerima anugerah, maka jangan lupa hal-hal yang seharusnya menjadi bagian hidup kita, yang menjadi kehendak Tuhan, itu ada. Kita tidak hanya selamat setelah itu masuk surga. Kita setelah diselamatkan Bapak Ibu, dosa kita diampuni, sudah ada kepastian surga. Kita kadang masih diberi hidup cukup lama di muka bumi Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk kita menyelesaikan penugasan Tuhan. Penugasan ilahi. Nah, sepanjang kita masih dalam melaksanakan penugasan ilahi ini Bapak Ibu, menjadi saksi bagi Kristus, untuk menjangkau sebanyak mungkin orang bagi Kristus, menjadikan semua bangsa murid Yesus, maka firman Tuhan menghendaki kita untuk hidup dengan kebenaran seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, Roma 6 ayat 11 berkata, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Yang pertama Bapak Ibu, setelah kita dapat anugerah, kita harus hidup bagi Kristus. Hidup bagi Allah. Hidup bagi Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Hidup bagi Dia yang mengasihi kita dan telah mengorbankan dirinya gantimu dan ganti saya. Bapak Ibu Saudara, ini maksudnya kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Kalimat yang dipakai adalah mati terhadap dosa. Artinya Bapak Ibu, kita kehilangan hubungan dengan dosa. Minat kita untuk dosa ditinggalkan. Memang secara natural kita tetap manusia, kita daging. Tetapi waktu kita diselamatkan oleh Tuhan, Roh Kudus diberikan kepada kita, kita dibaharui. Maka tabiat kita, natural kita Bapak Ibu, kita dapat kekuatan yang baru untuk apa? Untuk hidup bagi Kristus. Yang kedua Bapak Ibu dalam ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa, untuk dipakai sebagai senjata kekelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Yang kedua Bapak Ibu, kalau kita sudah diselamatkan oleh anugerah, mari kita menyerahkan tubuh kita, seluruh hidup kita, sumber daya kita untuk menjadi senjata kebenaran. Bapak Ibu Saudara, diselamatkan oleh Allah itu satu anugerah. Tetapi selama hidup kita di muka bumi, ada perjuangan untuk apa? Kita mau hidup dan menyerahkan, menggunakan seluruh anggota tubuh kita, sumber daya kita untuk melayani Tuhan. Di sana ada unsur apa Bapak Ibu? Pengorbanan. Yang meskipun tidak bisa menggantikan pengorbanan Tuhan yang mengasihi kita, sudah kurban di kayu salib, tapi dari pihak kita sebagai orang sudah diselamatkan, kesediaan kita untuk memberi diri kita melayani pekerjaan Tuhan, meninggalkan dosa, mempersembahkan hidup kita dipakai bagi kemuliaan Dia. Di situ ada unsur pengorbanan, ya. Tetapi ini sekali lagi Bapak Ibu, sebagai satu respon kita terhadap apa yang Tuhan sudah buat bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, pergumulan kita memang orang Kristen modern. Hal-hal di dunia ini begitu banyak godaan dan pencobaan. Tubuh kita Bapak Ibu selalu menghindari rasa sakit. Normal kita menghindari masalah-masalah. Keinginan tubuh kita adalah untuk tidak dipaksa melakukan apapun. Pikiran-pikiran kita ingin ada kebebasan. Kita tidak ada keinginan untuk dipimpin dengan kuat. Kita lebih senang kalau bisa kita yang mengatur segala sesuatu. Tidak ada aturan. Bebas dalam segala hal. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sehingga ketika tidak ada disiplin, tidak ada pengawasan Bapak Ibu, seringkali kita bisa jatuh bangun di dalam dosa. Pergumulan-pergumulan adiksi, kecanduan, pergumulan-pergumulan berhubungan dengan kebiasaan hidup yang tidak membawa kita lebih baik-baik dalam kesehatan, dalam kita mengiring akan Tuhan sedemikian kuat. Karena itu Bapak Ibu, mari kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan,
biarlah anggota tubuh kita sepenuhnya, sumber daya kita hanya untuk melayani Dia. Saya ingat sekali ada sebuah ilustrasi dari Watchman Nee. Dia menceritakan mengenai seorang Eskimo yang memiliki 2 ekor anjing yang seringkali dibawa ke kota dan biasanya ada orang senang nonton dan bertaruh untuk sabung anjing. Kalau di Indonesia Bapak Ibu sabung ayam, nah ini anjing Bapak Ibu. Jadi anjingnya sering dikasih berantem seperti itu, nanti orang taruhan yang mana yang menang. Nah ini anjing dia Bapak, orang Eskimo ini ada satu berwarna hitam, satu berwarna putih. Tetapi yang mengherankan Bapak Ibu, hasil akhirnya itu enggak pernah bisa ditebak. Minggu ini yang hitam menang, minggu depan bisa yang putih. Atau sebaliknya Bapak Ibu, jadi para penjudi ini, para petaruh ini enggak bisa memastikan kira-kira siapa yang menang. Dan ini membuat orang semakin penasaran. Sampai satu hari ada seorang yang bertanya kepada pemilik anjing ini. Dia bilang, Pak, itu kok bisa ya Bapak, kok bisa mengatur itu anjing hitam kadang-kadang menang, anjing putih kadang-kadang menang. Normalnya kan kalau anjing sudah menang harusnya kan terus-terus yang satunya jadi takut. Pemilik anjingnya orang Eskimo bilang apa? Itu gampang. Saya kalau mau minggu itu yang menang yang hitam, maka yang putih saya nggak kasih makan. Yang putih saya kasih makan. Ya. Kalau minggu itu saya mau yang hitam yang menang, maka yang hitam saya kasih makan banyak, yang putih saya biarkan kelaparan. Nah Bapak Ibu Saudara, sebenarnya dalam hidup kita secara rohani, seringkali kita tidak bisa mempersembahkan anggota tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Bukan soal tidak bisa. Adiksi Bapak Ibu, kecanduan ini hanya soal bahwa kita seringkali membiarkan, memberi waktu lebih banyak, memberi intensitas lebih banyak kepada hal-hal yang kita tahu bahkan memang tidak membangun hidup kita. Dan mengurangi bagian yang seharusnya kita kembangkan. Waktu kita fokus kepada hal-hal yang positif dalam hidup kita untuk mengisi pengetahuan yang benar. Baik pengetahuan umum, keterampilan dalam dunia kerja, pengembangan usaha. Maka Bapak Ibu dengan sendiri peluang kita berhasil semakin kuat. Secara rohani juga demikian. Waktu kita memberi makan kepada spiritualitas kita atas dasar firman dan doa. Mendengar kebenaran, mengambil teladan yang benar. Maka sisi positif rohani kita bertumbuh Bapak Ibu. Tapi waktu kita membiarkan kecenderungan kemalasan kita secara rohani, secara jasmani. Tidak bekerja dengan baik, tidak mau belajar keterampilan-keterampilan baru. Kita menolak untuk belajar. Kita hanya mengisi diri kita dengan hal-hal yang kita anggap menyenangkan sesaat tetapi tidak menghasilkan dalam jangka panjang. Maka yang terjadi adalah kita juga tidak bertumbuh Bapak Ibu. Karena itu mari Bapak Ibu kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita persembahkan seluruh anggota tubuh kita untuk menjadi senjata kebenaran. Dipakai oleh Allah untuk melayani Dia. Yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu, setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, maka marilah kita hidup sesuai status kita sebagai orang merdeka. Hidup sesuai status sebagai orang merdeka. Dalam pasal 6 ayat 1 dan ayat 15 ada 2 pertanyaan tantangan Bapak Ibu yang Paulus katakan kepada jemaat Roma. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sederhananya gini, kalau kita sudah diselamatkan dan selamatnya oleh anugerah, demikian besar dosa, semakin besar juga karunia. Kalau begitu ya udah kita bikin dosa saja. Firman Tuhan ada pertanyaan tantangan tadi Bapak Ibu ya. Jawabannya adalah sekali-kali tidak. Ayat 15. Jadi bagaimana apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Ini satu pertanyaan tantangan lagi. Kita diselamatkan oleh anugerah bukan usaha kita. Bukan oleh karena legalistik pendekatan hukum, ritual agama. Kalau begitu ya udah kita bikin dosa saja enggak apa-apa, ini kan sudah anugerah. Sekali lagi jawabannya adalah sekali-kali tidak. Jadi waktu kita berpegang kepada keyakinan bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah. Tidak berarti
lalu kita hidup di dalam dosa. Justru Bapak Ibu kita harus hidup sesuai status kita sebagai orang merdeka. Yang ayat 17 berkata, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskannya kepadamu. Orang Kristen Roma, orang Kristen Tanjung Selor, Bapak Ibu kita punya status yang sama. Kita orang yang sudah dimerdekakan. Itu sudah menjadi bagian dari masa lalu kita. Jadi mari kita hidup sesuai status kita. Ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Bapak Ibu, rentetan ayat ini sangat indah. Dikatakan kita dimerdekakan dari dosa. Setelah kamu menjadi hamba Allah, pada waktu kita percaya Yesus, kita dulu budak dosa. Sekarang kita hamba Allah. Makanya Bapak Ibu semua pengikut Yesus itu adalah hamba Tuhan. Kita ini hamba Allah. Allah adalah pemilik kita. Jadi hamba Tuhan bukan hanya bicara mengenai pendeta. Walaupun seringkali waktu orang menyebut hamba Allah kepada hambanya, seringkali konotasinya kepada pendeta, pelayan firman. Tetapi Bapak Ibu dalam firman Tuhan dikatakan kita sekalian adalah hamba Allah. Kita bukan lagi hamba iblis. Kita orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Ibarat orang Israel dibebaskan dari perbudakan Firaun di Mesir. Sekarang mereka dimerdekakan. Mereka menjadi hamba Allah. Kita pun juga demikian Bapak Ibu. Dan kalau itu sudah terjadi atas hidup kita, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kita dikuduskan dan hasil akhirnya Bapak Ibu, kamu memperoleh hidup yang kekal. Perbuatan Tuhan yang ajaib. Nomor satu Bapak Ibu jangan pernah lupakan bahwa engkau dan saya kita telah diselamatkan oleh anugerah. Logo gereja Kemenjil nomor satu Bapak Ibu, salib Yesus Kristus juru selamat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan kami kembali bahwa kami telah diselamatkan oleh anugerah. Tidak ada usaha kami di dalam keselamatan. Tetapi setelah kami diselamatkan Tuhan minta kami untuk hidup sesuai status kami. Bapa kiranya kuatkan kami sebagai orang percaya yang sudah dapat kepastian surga. Untuk terus memberitakan bahwa hanya Yesus juru selamat dunia. Hanya Yesus juru selamat kita. Hanya Yesus juru selamatku. Dan tekad yang besar untuk menyatakannya dalam tindakan memberitakan Injil. Dan menjadikan saksi dimanapun ada. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh makan dan minum dari perjamuan Tuhan yang mengingatkan kepada kita bagaimana Yesus telah mengorbankan dirinya, menggantikan kita, menebus kita dan menyelamatkan kita. Kita akan makan dan minum dari perjamuan Tuhan, namun sebelumnya mari kita terlebih dahulu masuk dalam doa. Tuhan kami berterima kasih karena Tuhan sudah baik dalam kehidupan kami, memimpin kami sampai saat ini kami boleh ada semua oleh karena anugerah Tuhan. Dan kami bersyukur untuk karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan minum dan makan dari perjamuan Tuhan pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan memimpin menyertai kami dalam upacara ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah semua boleh jadi dengan pimpinan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah memberikan dua ketetapan penting. Yang pertama, apabila seorang percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Yesus memerintahkan kita untuk membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai tanda bahwa ia adalah murid dan pengikut Yesus.
Dan yang kedua, apabila orang-orang yang telah menjadi murid Yesus berkumpul, ia juga memerintahkan kita supaya makan dan minum dari perjamuan kudus sebagai peringatan akan apa yang telah dilakukannya di kayu salib bagi keselamatan manusia. Dan pada hari ini sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, kita akan minum dan makan dari perjamuan Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Dari apa yang Tuhan Yesus nyatakan, jelas bagi kita bahwa perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus hanyalah merupakan lambang dari apa yang telah Yesus lakukan di kayu salib sebagai sebuah peringatan yang mendorong kita untuk menjadi saksi atas kematian dan kebangkitannya. Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan kita untuk melakukannya dengan tujuan lain dan juga tidak pernah menyatakan bahwa roti dan cawan akan menjadi tubuh dan darah Yesus yang sesungguhnya. Karena pengorbanannya telah terjadi hanya satu kali saja dan tidak akan terulang kembali. Sebelum kita akan makan dan minum dari perjamuan Tuhan, terlebih dahulu mari kita menguji diri kita sendiri. Kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh telah percaya, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya serta menyatakannya dengan memberi diri dibaptis? Apakah saudara-saudara sebagai orang-orang yang telah diselamatkan berupaya untuk senantiasa hidup bagi Tuhan dengan menjauhkan diri dari dosa serta tetap hidup dalam kekudusan? Apakah saudara-saudara bertekad untuk menjadi saksi bagi orang lain yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta siap mempersembahkan segala milik saudara-saudara menjadi alat dalam tangannya untuk memperluas kerajaan Allah? Jika saudara-saudara menjawab iya di dalam hati, mari kita ambil waktu sejenak, kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan, kita mengucap syukur untuk keselamatan yang telah kita peroleh melalui pengorbanan Yesus, seraya kita mengakui akan semua dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah mati bagi dosa-dosa kami, Engkau mengasihi kami, Engkau menyerahkan tubuh-Mu karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Kami juga mengakui bahwa seringkali kami berdosa kepadamu, baik melalui pikiran, perkataan, hati, bahkan sikap kami. Ampunilah kami Tuhan, sucikan, kuduskanlah kami, kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Yesus, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Roti dan cawan akan dibagikan di antara kita. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang berasal dari gereja lain tetapi sudah biasa untuk makan dan minum dari perjamuan Tuhan, saya persilakan untuk saudara-saudara turut mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan sebagaimana sesama anggota tubuh Kristus. Namun bagi saudara-saudara yang belum dibaptis, harap dapat menunda dahulu untuk mengambil sampai saudara-saudara dibaptis sesuai dengan perintah Tuhan Yesus atas orang-orang yang percaya kepadanya. Dan kita akan mengambil roti dan cawan dan pegang, sementara itu menunggu aba-aba dari saya dan kita akan makan dan minum bersama-sama. Mari kita memuji Tuhan di dalam kemenangan iman nomor 190, bila ku tampak darahnya.
Saudara-saudara, mari kita mengangkat roti. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Kita mengangkat cawan. Tuhan Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu akan beritakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau sudah memimpin menyertai kami dalam upacara perjamuan suci pada saat pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami tahu kami diselamatkan hanya karena pengorbanan bagi kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah upacara sakramen kita pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Namun sebelum itu kita akan menaikkan doa kita bersama. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami juga boleh bersyukur dalam ibadah pagi ini kami akan memberikan persembahan kami untuk mendukung pekerjaan-Mu. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap kami, baik yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Kami yakin dan percaya berkat Tuhan terus akan mengalir dalam kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya juga Tuhan, apa yang kami berikan dapat mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk badan pengurus jemaat yang mengelola keuangan ini. Biarlah Tuhan akan memberikan hikmat, kemampuan dalam pengelolaan keuangan ini, sehingga ini juga dapat bermanfaat dan juga dapat memberikan sebuah kasih setia Tuhan yang dinyatakan tentunya khususnya untuk pelayanan yang ada di jemaat kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami akan memberi. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus. Amin. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 199. Barang siapa dengar kabar masyurkan, dan persembahan akan kita berikan. Siapa dengar kabar masyurkan, seluruh dunia ini ada ampunan. Orang yang berdosa Yesus sayangkan, mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini berilah padanya. Allah Bapa kita jemputkan engkau, mari barang siapa mau. Jangan lagi tangguh, marilah lekas, daripada dosa sekaranglah bebas. Cuma Tuhan Yesus boleh beri lepas, mari barang siapa mau. Barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini berilah padanya. Allah Bapa kita jemputkan engkau, mari barang siapa mau. Selanjutnya jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Korlin.
Sebelum saya akan pimpin kita dalam doa, saya akan baca nama-nama Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dalam sepekan yang lalu. Indri Cynthia, Ferry Sondelius, Franski FC Paat, Tita Yesika, Peter Lenjau, Nanda Maria, Nicholas Indra Wijaya, Faridayans, Yusuf Suban Rituan, Marta Lingai, Febrianto M, Tera M, Gusti Fania Adelita, Kori HM, Puling Jaoy, Heri Christian, Melisa Febrian Ping, Rikan Jau, Musa Ifung, Larung JR Fernando. Keluarga yang berulang tahun, Bapak Liban Jalung dan Ibu Eva Herlina, Bapak Kasting Ingan dan Ibu Marianti, Bapak Puling Jaoy dan Ibu Noviana Paulus, Bapak Joni Yusak dan Ibu Mulyasari. Segenap jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami menaikkan pujian kami, syukur kami kepadamu, karena Engkau sudah memimpin, menolong kami sepekan yang kami boleh lewati. Kami boleh ada sampai saat ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Kami masih bisa menikmati hidup semua oleh karena kebaikan Tuhan. Dan kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh bersama-sama menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, kami menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Kami mengakui akan semua kelemahan dan dosa, baik itu melalui pikiran, perkataan, sikap, bahkan dalam hidup kami Tuhan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengaku dan kami mohon pengampunan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, suci kuduskan dan kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami bersyukur bersama dengan beberapa saudara kami boleh berulang tahun sepekan yang berlalu. Tuhan sudah memimpin, memelihara mereka, menjaga mereka, dan Tuhan sudah menambahkan setahun lagi dalam usia, baik itu pribadi bahkan dalam keluarga. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan pribadi lepas pribadi, agar dengan bertambah usia, bertambah juga pengenalan mereka akan Tuhan, bertambah juga mereka lebih mengasihi Tuhan sepanjang kehidupan mereka. Kami bersyukur karena kami tahu bahwa kasih Tuhanlah yang sudah menuntun dan menolong mereka. Berkatilah mereka dalam segenap usaha dan pekerjaan mereka, berkatilah mereka dalam rumah tangga mereka Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu boleh menjadi berkat, menjadi teladan dimanapun mereka berada. Kami juga bersyukur untuk bangsa dan negara kami boleh leluasa untuk menyembah Tuhan sampai saat ini juga oleh karena anugerah Tuhan. Berkatilah para pemimpin kami Tuhan, dari tingkat pusat bahkan sampai ke desa-desa sekalipun. Tuhan memberkati mereka dalam menjalankan tugas mereka. Tuhan memberikan kemampuan dan hikmat bagi mereka. Kami berdoa secara khusus untuk setiap anak-anak Tuhan yang Kau percayakan duduk di dalam setiap instansi. Tuhan kiranya memberkati mereka. Tuhan kiranya menolong mereka. Tuhan pakai mereka untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami juga mengingat bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh yang sakit. Kami berdoa untuk Sapukding, Feni, Anggunawan, Ferry Markus, Agus, Daniel Yesaya, Petelan Lasa, Jan Janing, Pawing, Balulung, Sia Imang, Iring Tingai, Hermanwati, Surya, Bartolomius, Uring Ipoy, Anyi Ingan, Bungan Lalu, Bungan Gu, Kasing Ingan, Saraparan, Irabaya, Robert Aing, Sulau Merang, Pudau, Yunita T, Devi Sung, Dewi Siana, Peluzan, Amos Ding, Yohana Jalung, Pelibin Ajan, Bilung, Lestari, Martiana Are, Yusuf Bahwan, Erni Salutan, Erna, Asung, Usat, Erden Uluk, Elia Ding, Bungan Tadan, Derce Merang, Marlina Alung, Rudina, Lilit, juga hamba Pendeta Yusuf kami serahkan sepenuh ke dalam tangan Tuhan. Kiranya dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Engkau menjamah bagian tubuh mereka yang lemah dan sakit, sehingga di dalam nama Yesus yang berkuasa itu mereka disembuhkan. Tuhan beri mereka kekuatan, beri mereka kesabaran dalam menghadapi semua ini, dan biarlah dalam kelemahan mereka tetap bisa bersyukur kepada Tuhan, dan Tuhan akan terus memberikan penghiburan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, seluruh umat Kristen di Indonesia secara khusus Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin gereja dunia, juga untuk gereja Kemah Injil kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka dalam semua program pelayanan mereka Tuhan, dan biarlah Tuhan memakai mereka untuk dapat menjangkau jiwa-jiwa yang lain. Engkau memberkati mereka dalam menjalankan semua program yang mereka rencanakan dalam semua yang mereka lakukan. Kami mengingat untuk para penginjil kami, Engkau memberkati mereka dalam pelayanan, baik itu mereka yang ada di luar negeri bahkan di dalam negeri. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan memberikan karunia-karunia khusus bagi mereka sesuai dengan situasi dan keadaan orang yang mereka layani.
agar melalui pelayanan mereka Tuhan, mereka yang terikat oleh kuasa kegelapan, kuasa iblis mereka boleh dilepaskan, dan mereka yang sakit mereka boleh disembuhkan. Kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah pelayanan setiap hamba-Mu Tuhan. Berkati kehidupan pribadi, bahkan kehidupan keluarga mereka. Kami terus melanjutkan ke dalam tangan Tuhan untuk pembangunan gedung gereja Tanjung Selor yang ada di Sengkawit. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin dan menolong sampai sejauh ini. Dan kami serahkan sepenuh ke dalam tangan Tuhan untuk kelanjutannya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau memberkati, mencukupkan segala biaya yang dibutuhkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ini doa dan pengucapan syukur kami Tuhan. Kelanjutan ibadah kami pada saat hari ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, karena penyertaan Tuhan tentunya dalam kehidupan kita, apa yang sudah Tuhan kerjakan tentunya sangat luar biasa. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan tentunya kita percaya bahwa dalam kehidupan kita selama seminggu ke depan, Tuhan pasti akan menyertai kita. Dan tentunya kita tetap percaya bahwa kita akan baik-baik saja di dalam tangan Bapa yang mengasihi kita. Kita akan akhiri ibadah kita, dan jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan harapanku. Kami yakin Kau memegang hidup kami Tuhan. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu salib, darah-Mu salib-Mu tebus hidupku. Dan nama-Mu berkuasa, nama-Mu berkuasa, sanggup kita. Harapanku di dalam-Mu.
akan aman di dalam Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu, kepada hamba-Nya disilakan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah pemilik kehidupan, yang hari ini kami telah memuji-muji Engkau, mendengar firman, berdoa, memberi persembahan, bahkan juga kami telah makan dan minum dari perjamuan Tuhan. Kiranya semua hal yang sudah kami buat Tuhan dipermuliakan, dan di dalam kami menjalani sepanjang bulan Februari ini, kiranya sukacita, kekuatan dari Tuhan, pengharapan yang besar dari Tuhan, menguasai hati kami untuk yakin, jikalau jiwa kami telah diselamatkan oleh Tuhan, dosa-dosa kami telah diampuni, dan Engkau telah menjamin surga dalam hidup kami, maka untuk hidup singkat di dalam dunia, penyertaan-Mu cukup bagi kami sekalian. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Bapa dan kasih Anak-Nya, bahkan penyertaan Roh Kudus, akan senantiasa dinyatakan atas kehidupan-Mu dari hari ini, sampai Tuhan Yesus datang pada akhir zaman, membawa kita masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di sorga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali saat teduh. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Dan sekali lagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.